membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Erifa. Ya. Sakit dia? Iya. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab berlatih berpikir kritis melalui artikel ilmiah populer. Jadi kita hari ini tentang artikel. Nah, maksud daripada artikel ini berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak ada yang tahu kenapa kita anak-anak muda zaman sekarang harus berpikir kritis. Agar apa supaya? Kan kalau menurut ini di era banjir informasi, kemampuan memilih kebenaran adalah kunci utama kesuksesan akademik dan politik. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita tidak mampu dibodoh-bodoh, tidak mampu dibohongi. Dengan misal berita-berita yang hoax, kan kalau orang yang nggak berpikir kritis, apapun itu berita yang masuk ke sosmed, pasti diiyain aja terus langsung disebarin tanpa dicari tahu kebenarannya. Itu namanya orang tidak berpikir kritis. Jadi kalian anak muda harus namanya berpikir kritis ya. Jangan hanya tahu mainnya TikTok, oke? Itu kan bisa dijadiin apa aja ya itu ya. Bisa buat belajar bisa? Bisa. Apa itu artikel ilmiah populer? Ada yang mau baca nggak? Iya, ayo baca. Ayo dibaca. Ilmu pengetahuan dan kemasyarakat. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang menyajikan sains dan ilmu pengetahuan menggunakan bahasa Indonesia yang santai, komunikatif, dan mudah dipahami. Lagi, ya, tulisan ini tidak bakal seperti jumlah akademis, sehingga pembaca dari masyarakat umum dapat menikmati sekaligus menyerap informasi ilmiah dengan gampang. Nah, iya maksudnya ini itu gampang menyerap informasi. Artikel ini tuh ibarat kata berita, cuman yang udah diringkas menjadi pendek, menjadi rangkuman. Jadi hanya inti-inti saja biasanya. Nah di sini ada namanya karakteristik artikel ilmiah populer. Siapa yang membaca ya? Baca. Berbasis bukti nyata, pendapat atau opini yang ditulis oleh penulis tidak sekadar asumsi pribadi, melainkan wajib didukung oleh bukti ilmiah, data statistik, atau hasil penelitian yang solid. Komunikatif dan santai, menggunakan gaya bahasa sehari-hari yang sopan dan lugas. Istilah-istilah ilmiah yang rumit diterjemahkan atau dijelaskan dengan analogi sederhana yang dekat dengan kita. Ya, Masya Allah, bacanya betul. Nah, iya, jadi kalau artikel itu harus berbasis dengan bukti nyata. Jadi harus bukti nyata itu misal kayak bencana-bencana itu ya harus ada tempat kejadiannya. Dan misalnya jangan hanya dibuat artikel, ini kejadiannya di sekolah terjadi, sekolahnya tahu roboh, pas datang ternyata nggak roboh. Ternyata masih berdiri kokoh. Nah, terus habis itu di sini ada komunikatif dan santai, gaya bahasa sehari-hari yang sopan. Jadi ya intinya kalau udah diringkas, tapi dia itu ringkasan beritanya, tapi dia itu tetap
bisa kita pahami. Nah, di sini ada kunci kritis membedakan fakta versus opini. Ada fakta, ada opini. Kalau fakta itu ada hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan nyata, objektif, sering disertai angka statistik kayak tadi ya maksudnya ya. Jadi secara objektif, secara kenyataan sesuai apa yang kita lihat objektif ini, bukan subjektif ya. Kalau subjektif itu ke opini, ke perasaan, sudut pandang orang bagaimana melihat berita itu. Terus berdasarkan data terbukti pada tanggal berapa, tahunnya kapan, tempatnya di mana, itu fakta. Dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Kalau pendapat itu ada menurut saya, sebaiknya, sepertinya, itu namanya pendapat atau argumen. Nah, di sini ada struktur artikel. Struktur artikel itu terdiri dari judul, pendahuluan sama isi atau analisis sama penutup. Jadi kalau judul itu harus menarik perhatian. Jadi kalau kalian membuat artikel apapun itu ya, berita atau apapun itu, judulnya harus bikin si pembaca itu tertarik dari judulnya aja. Sama halnya kalau membuat buku kan, kalau buat buku juga itu harus bikin si pembaca nih kayak ngeliat bukunya aja, judulnya aja nggak ini seru deh. Jangan kan bukunya, covernya aja itu harus bagus, warnanya atau apanya kalau buku. Nah terus di sini ada pendahuluan, berisi latar belakang masalah atau topik, jadi isinya. 3 di sini analisis, bagian inti yang memadukan argumen. Maksudnya bisa yang satu si wawancara gini. Kalau biasa itu yang membawa berita kan kalau datang ke kejadian langsung ke reporter. Nah nanti reporternya bisa nanya ke yang korbannya, itu namanya contohnya bisa di berita ada tuh di koran. Biasanya dapat di koran. Keempat, penutup kesimpulan dari pembahasan dan seringkali disertai rekomendasi atau ajakan solusi. Aspek kebahasaan yang harus diperhatikan. Di situ ada kosakata populer, kata kerja mental, kalimat tugas atau efektif, sama konjungsi. Konjungsi itu apa dia tahu kan? Kata penghubung. Kosakatanya itu harus yang ini ya. Harus orang yang tahu, jangan diksi ditaruh kata-kata diksi ditaruh itu yang orang nggak akan ngerti. Kalian tahu kata-kata diksi nggak? Ya. Di sini ada di novel atau apa gitu. Kata kerja mental terbanyak merujuk pada proses berpikir, menganalisis atau memahami. Contohnya menyimpulkan, meyakini, menilai. Terus di sini ada langkah praktis menulis artikel sendiri. Jadi kalian kalau membuat artikel, kalian harus pilih dulu topiknya, terus sama cari datanya dulu, kumpulan faktanya terpercaya enggak melalui wawancara seperti itu reporter. Nah dia kan langsung kan nanti dari hasilnya nanti dibuat koran. Terus susun draft, tulis draft mengikuti struktur judul, pendahuluan, isi dan penutup. Keempat, penelitian periksa kebahasaan agar tetap komunikatif, ringkas dan bebas error, maksudnya nggak ada kesalahannya. Penyuntingan itu ibarat kata kamu lihat lagi ini artikelnya udah dibuat, itu benar nggak, sesuai nggak, mudah dipahami nggak sama orang-orang. Terus kata-katanya itu baku atau enggak, tetap mudah dipahami sama orang tapi tetap baku. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada yang udah pernah nulis artikel? Oh belum pernah deh nulis artikel di kelas ini. Udah. Pernah ada sebelum itu bikin.
Kamu artikel apa? Kamu artikel apa? Nggak tahu. Ada yang ingat nggak artikel apa yang pernah dibuat sama kalian? Tentang apa misal? Tentang bencana alam kah? Atau apa? Tentang agama. Kalau aku Kalau psikologi aku juga ini. Isinya itu apa? kayak sifat-sifat Hah? sifat-sifat buruk kayak psikopat, narcissism, materialism. Bagus. Bawa nggak karyanya? Nanti pertemuan selanjutnya dibawa ya. Ibu mau lihat. Itu isinya tentang kayak gimana isinya? Coba ceritain. Kayak ada kasus pembunuhan gitu. Nanti ya dijelasin kenapa orang itu bisa melakukan pembunuhan kayak gitu. Dari sifat-sifat yang materialism, narcissism, psikopat. Kenapa kamu maksudnya ada keinginan buat bikin artikel itu kan berat ya kasusnya? Karena aku pengen jadi psikolog. Oh, karena pengen jadi psikolog, jadi kamu ambil kenapa orang itu bisa apa tadi? Membunuh orang. Jadi kayak psikopat ya? Suka nonton itu juga? Nah, jangan ya, Mbak. Serem soalnya apa itu? Nanti bikin bingung kan? Ada lagi yang artikel, siapa yang masih ingat artikelnya? Ini bagus nih artikelnya, depan. Yang kedua kalian, katanya juga tahu dia penyakit-penyakit kayak gitu ya. Berarti kamu suka baca-baca? Iya. Tuh, kalian harus menormalisasikan orang yang baca. Jadi jangan dijulitin orang yang suka baca. Sekarang kan kayak gini, orang yang suka baca dibilangnya, Allah sepintar, kamu jadi apa sih? Allah nanti itu juga orang dalam, kayak begitu ya bacanya. Cuma itu pun ada orang kayak gitu. Makanya jangan dijulitin. Orang baca itu ilmunya lebih banyak daripada yang biasa kita cuma nonton. Jangan salah ya. Karena orang baca bisa kan dia udah baca dulu. Kamu sehari baca buku itu berapa? Bisa Paling 20 menit. paling waktunya 20 menit. Nah, iya lumayan. Waktu 20 menit untuk membaca itu lumayan banget, bagus banget. Otak itu harus dipakai diasah. Jadi jangan sampai kalian nyampe sekolah langsung megangnya HP. Sebenarnya lama-lama jangan langsung pegang HP karena kan kalian habis capek nih. Kalian tidur dulu, istirahat dulu. Tunggu otak kita itu yang habis belajar dari sekolah. Tunggu santai dulu baru megang HP. Jadi enggak tegang otot-ototnya. Orang kebanyakan main HP juga tegang ya. Tapi sekarang ada kan buku-buku online. Ada yang suka baca buku-buku online. E-book. Atau artikel-artikel di online gitu. Ibu biasa suka diajakin sama salah satu guru saudara kadang kalau dia buka laptop. Itu kalau pagi udah baca artikel ada sih. Teman kerja di kantor. Padahal dibilang senior maksudnya udah berumur ya. Keren kan? Udah berumur tapi masih banyak pengetahuan yang pengen dibaca gitu. Jadi kita juga gitu kalau jadi anak muda jangan sampai apa? Jangan gitu. Kalau ya sosmed itu dilihat-lihat dulu, disaring. Misalnya ini kayak kelihatannya dulu nggak usah ditonton karena otak itu bisa apa ya? Apa yang kita lihat itu langsung masuk gitu loh. Jadi lebih baik langsung di scroll aja ke atas. Misal kita liatin joget-joget, jadinya ikut joget sebenarnya nggak masalah kalau buat hiburan ya, untuk di galeri itu nggak masalah. Tapi pelajaran hari ini dengan membaca doa dan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.